Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan dimuliakan oleh Allah ini, kita bisa hadir dalam hari-hari yang senantiasa kemudian kita rindukan di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Wahai sekalian manusia, kalian dinaungi oleh satu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, setelah kemudian kita Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ada suatu kewajiban bagi kita semua, yakni melaksanakan zakat fitrah. Zakat bagi kita kaum muslimin adalah wajib. Setiap diri, setiap orang terkait dengan zakat fitrah itu wajib. Bahkan kemudian seorang bayi pun terlahir sebelum maghrib, ya, di akhir bulan Ramadan, maka dia tercatat untuk wajib mengeluarkan zakatnya. Masya Allah, ini keutamaan yang ada di dalam Islam. Setelah kemudian kita bersihkan diri kita bersihkan zakat kita, harta kita bersihkan apa yang ada pada diri kita. Itulah zakat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila akhir ayat. Ambillah oleh kalian zakat atau sedekah, ya, dalam rangka untuk membersihkan dan juga menyucikan diri kita semua. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bahkan sampai-sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memerangi orang-orang yang dia itu menolak untuk mengeluarkan zakat, sekalipun itu kemudian ditentang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq menegaskan bahwasanya zakat itu berdampingan atau sama dengan sholat, kewajiban yang sama, maka tidak boleh ada satu di antaranya yang kemudian itu diingkari. Barang siapa yang kemudian mengingkari zakat, sama halnya kemudian dia itu mengingkari kewajiban-kewajiban yang lain. Maka Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu memerangi orang-orang yang dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan pada waktu itu kemudian disetujui oleh sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimahullah, zakat bagi orang yang dia memiliki kemampuan itu menenangkan dirinya, insya Allah. Zakat bagi orang yang dia itu berhak untuk menerima, masya Allah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi Islam itu mengatur hablum minallah dengan Ramadan sebulan penuh, kemudian kita dididik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan kemudian kita dididik untuk
saling berdekatan, saling bantu-membantu dengan sesama manusia. Indahnya kehidupan ini dan indahnya Islam yang di dalam aturan-aturannya mengatur bagaimana hubungan dengan Allah dan bagaimana kemudian hubungan dengan manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kemudian dikatakan kalian itu melakukan suatu kebaikan yang sempurna sebelum kalian memberikan harta yang terbaik yang kalian paling cintai. Pada waktu itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Talha, beliau adalah orang yang kaya pada masanya di Madinatul Munawwarah. Beliau memiliki suatu kebun yang paling beliau cintai, namanya Bairu'a. Di kebun itulah kemudian Rasulullah sering minum di sumurnya yang ada di kebun itu. Beliau sering mampir di situ, dan itu adalah kebun yang paling dicintai oleh Abu Talha. Ketika turun wahyu terkait dengan orang yang dia itu belum dianggap melakukan kebaikan yang sempurna sebelum memberikan yang terbaik, maka Abu Talha kemudian cepat-cepat menghadap beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kebun Bairuha kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat terdahulu. Dan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan, "Mana qasad sadaqatun min malin." Tidaklah kemudian berkurang harta yang kemudian itu disedekahkan. Oleh karena itu, jika kemudian kita menginginkan harta kita itu tumbuh berkembang, maka keluarkan zakatnya, berinfak sedekahlah. Jadi kalau seandainya kemudian harta kita sudah mencapai nisab, segeralah kemudian keluarkan zakatnya. Kalau seandainya kemudian harta kita masih belum mencapai nisab, maka mari kemudian kita suburkan dengan infak sedekah. Mudah-mudahan dengan itu semua harta kita senantiasa bisa tumbuh berkembang dan menyenangkan bagi kita, menenangkan diri kita, dan sekali lagi mudah-mudahan kita mampu untuk bisa menjadikan kendaraan kita itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.